Semuanya berawal dari masjid ini. Kecil, di dalam gang, di tengah pemukiman non-muslim. Berawal dari pergerakan anak muda yang selalu bermimpi besar, dimulai dari hal yang paling dasar. Di sini mereka berkumpul, belajar merendahkan ego, untuk belajar dari awal. Tua, muda, yang berilmu, bahkan mereka yang baru kembali dari petualangan. Perlahan tapi pasti, satu demi satu berdiri, bukan untuk gengsi, tapi mencoba meneladani Masjid Nabawi. Ujian yang kami hadapi, kami ubah menjadi inspirasi. Senyum mereka menjadi motivasi untuk mengantarkan amanah sampai ke tempat tujuan. Kami berdiri bukan karena kami hebat. Kami berdiri bukan karena kami kuat. Semua ini adalah karunia dari Allah yang mungkin baru setetes. Semua ini menjadi tiang fondasi untuk jembatan amal soleh yang siap dilewati. Ada yang bilang tempat ini seperti Taji Master, menyalurkan energi orang lain ke tempat yang tepat. Tempat yang mencerminkan bahwa Islam diciptakan untuk seluruh manusia. Jawaban kenapa kami ada di sini? Karena kami punya satu visi, ingin bertaubat dan memperbaiki diri. Bergerak, menggerakkan, dan bertumbuh bersama. Dan kami baru mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Bang Kakak yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah dengan sama-sama mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman Paskas Bekasi yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Semangat pagi? Semangat Pagi gitu ya. Kalau bilang semangat pagi, jawabnya pagi. Semangat pagi? pagi. Pagi. Walaupun udah siang nih Ustaz. Tapi kalau semangat itu memang pagi terus. Mau siang, mau sore, mau malam, pagi. Dulu diajarkan di pramuka gitu deh. Semangat pagi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa kumpul lagi, ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dapat kabar kita saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin. Diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk bisa beramal soleh kembali dan bergabung di Paskas Bekasi ini bersama kita kembali. Nikmat sehat itu baru kerasa ketika sudah sakit. Nikmat rasanya punya uang, punya harta, bisa menggunakan rasa syukur dengan setinggi-tingginya itu kalau sudah pernah merasakan jatuh miskin. Nikmat hidup itu juga nanti dirasakan, disyukuri betul-betul kalau bisa jadi ketika kita sudah mati. Maka banyak dalil yang mengatakan andai kata jenazah-jenazah itu dibangkitkan dan bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ingin beribadah kembali dan beramal soleh, dan yang paling mereka ingin adalah bersedekah. Nah, maka di tema kali ini saya memberi judul rezeki itu pasti, namun mati dalam keadaan beriman belum ada jaminan, bahkan tidak ada jaminan. Nggak ada jaminan seorang satria, Ustadz Satria yang hari ini banyak dipanggil orang, nanti meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan, bahkan sekelas ulama, kiai sekalipun tidak ada yang bisa menjamin kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya manusia yang diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dijamin masuk surga, ya hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana manusia yang sudah dijamin masuk surga tadi? Bagaimana akhlaknya ketika beribadah? Bahkan Nabi Muhammad itu diriwayatkan sampai sholat tahajud saja kakinya sampai bengkak. Berarti kalau sholat tahajud aja dikerjakan, apalagi sholat 5 waktu, apalagi sunnah-sunnah lainnya. Lalu ditanya oleh istrinya kan, kenapa wahai Rasulullah engkau sholat sampai bengkak-bengkak? Afal aku namin abdan syakur, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Luar biasa kan akhlak Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi yang sudah dapat jaminan. Nah, tanya aja ke diri masing-masing sekarang. Kita ini udah dapat jaminan belum? Belum. Pernah nggak sholat tahajud sampai kaki kita bengkak-bengkak? Belum juga. Terus apa yang mau ditanyakan, dipertaruhkan di hadapan Allah nanti? Itu kan pertanyaan mendasar ya teman-teman semua. Maka banyaknya kita sibuk memikirkan rezeki. Ada yang mungkin sedang tidak ada kerjaan yang dihiraukan rezeki, atau ada yang sudah dapat pekerjaan masih dipikirkan bagaimana rezeki. Rezeki kita memang beda-beda bentuknya. Rezeki untuk orang jomblo adalah dapat pasangan. Rezekinya orang jomblo dapat pasangan yang solehah. Rezekinya orang sudah menikah belum dikaruniai anak, apakah rezekinya uang? Bukan. Rezekinya adalah ingin punya anak. Ketika rezekinya orang yang pengen betul-betul bisa sampai ke Baitullah, pengen umroh, apakah rezekinya harus pakai uang dulu?
Enggak. Tapi dia bisa berangkat umroh adalah rezeki. Maka ada video yang di-share oleh gurunda kita Ustadz Luqmanul Hakim, kalau kita butuh jeruk, nah, jeruk. Enggak ada jeruk lah, adanya lemper nih. Saya contoh lemper aja lah. Kalau kita butuh lemper karena kita lapar gitu kan, maka rezeki itu datang langsung berbentuk lemper gitu. Kenapa kita hari ini risau memikirkan uang untuk beli lempernya? Allah bisa mendatangkan lempernya langsung untuk bisa kita makan. Betul nggak? Betul? Kalau kita mau bikin acara apapun itu, butuh dana sekitar 100 juta. Misalnya, acara apa tuh ya? Acara pernikahan kah? Acara hajatan kah? Atau acara apalah, peresmian atau lain sebagainya. Lalu pertanyaannya, banyaknya kita risaunya mikirin uangnya gimana ya biar nyampe, apalagi udah H-3 nih. Kita doanya tuh ya Allah datangkan uang 100 juta agar acara lancar, atau kita kan sedang minta ya Allah lancarkanlah acaranya. Berarti titik fokusnya harusnya kemana? Lancarkan acara. Kalau kita titik fokusnya ke uang, ya Allah datangkanlah 100 juta agar acaranya lancar, maka niscaya kita sampai capek mikirin uang itu nggak datang. Tapi Allah punya 1001 cara untuk membuat acara itu lancar, betul nggak? Walaupun tanpa uang 100 juta, bener kan? Artinya rezeki itu pasti. Kenapa saya bisa ngomong ini teman-teman? Ya itu kejadian di dalam diri saya. Saat saya mau menikah, nggak banyak yang saya punya. Cuman 4 juta rupiah. 4 juta rupiah saja. Dan gak kepikir nanti gimana acaranya. Tapi saya doanya ya Allah lancarkan acara. Masya Allah tabarakallah. Di luar ekspektasi saya. Malah ada prasmarannya. Wah, saya juga akhirnya habis nikah itu nyesel ya. Ya Allah. Kenapa habis nikah nyesel? Kenapa nikahnya baru sekarang gitu? Kenapa nggak dari dulu gitu? Makanya Masya Allah ya, kita doakan pokoknya yang sendirian semoga segera dapat pasangan gitu ya. Nah, biar menyesalnya nanti nggak makin parah kalau kenapa baru sekarang. Karena saat sudah ketika menikah itu betul disempurnakan rezeki kita. Disempurnakan apa? Rezeki kita. Nggak ada yang namanya manusia itu nggak punya rezeki. Buka Al-Qur'annya di surat Hud ayat 6. Surat Hud itu surat berapa ya? Surat Hud, surat ke-11. 11 kalau tak salah. Ada Al-Qur'annya enggak? Ada, ntar dulu. Surat Hud betul? Ayat 6 apa bunyinya? Dan tidak ada suatu binatang melata pun cukup ya. Allah lah yang memberi rezeki. Iya, surat Hud ayat 6 yang bunyi ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Boleh Bang Ihsan dibaca lagi artinya? Dan tidak ada suatu binatang melata di Bekasi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Ya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Dan tidak ada binatang melata di muka bumi ini yang tidak ada rezekinya. Binatang melata yang paling kecil, bahkan rayap yang ngumpet di tiang-tiang kusen ini, itu udah dijamin makannya. Apalagi kita khalifah. Ayam kalau pagi itu keluar, pulang udah kenyang, betul nggak? Kambing dibuka, diangon gitu kan, pulang ke kandang malam hari udah kenyang. Mereka makan nggak? Makan. Mereka pakai uang nggak? Mikirin uang nggak? Enggak. Tapi rezekinya makan nggak? Makan. Nah lucunya manusia, untuk makan besok takut. Nanti uangnya dari mana ya? Lah, Allah udah jamin rezeki itu pasti. Tapi yang nggak pasti justru mati dalam keadaan beriman yang harus kita khawatirkan. Maka itulah kenapa dalam sholat Jumat, kalau khutbah Jumat menjadi salah satu rukun khutbah di Jumat itu adalah wasiat
menasehati untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takwa, iman, Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati, kata Allah, selain dalam keadaan Islam. Islam maksudnya imannya betul, takwanya betul. Itu diingatin setiap hari Jumat dan masuk jadi rukun. Rukun itu begini, abang kakak. Kalau itu tidak dikerjakan, maka tidak sah. Jadi kalau ada khutbah Jumat, memuji Allah. Rukun khutbah Jumat tahu ada berapa? Nah, yang laki-laki nggak tahu nih, calon-calon khotib Jumat. Satu, yang rukun ini harus dikerjakan. Satu, memuji nama Allah. Maka alhamdulillahirabbil alamin. As-salatu wa itu ada rukun. Terus yang kedua, bersolawat. Harus ada solawat ke Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Biasanya di pembukaan khutbah. Terus nih yang ketiga, wasiat bertakwa. Nah, wasiat bertakwa. Kalau ada khutbah Jumat nggak ngomong wasiat bertakwa, langsung nyampein materi yang lain, maka rukunnya nggak dapet. Nah, baru yang keempat, barulah materi khutbah. Disunahkan menggunakan bahasa daerahnya, bahasa negerinya. Kalau di Indonesia ya pakai bahasa Indonesia. Di Sunda mungkin ada yang khutbah pakai bahasa Sunda, ada nggak? Ada. Di tempat mbah saya di Jawa, khutbahnya pakai bahasa Jawa, betul kan? Nah, karena memang disunahkan agar difahami oleh kaum itu. Dan diutamakan khutbah Jumat itu menggunakan nasihat-nasihat yang paling terdekat dengan kejadian di hari itu. Kalau dekat dengan Idul Fitri, bicaralah tentang Idul Fitri. Kalau sedang puasa, bicaralah tentang Ramadan. Kalau sedang Maulid Nabi, bicaralah tentang Nabi. Kalau sedang terkena musibah kayak kemarin, bicaralah mengingatkan kembali ke takwa. Nah, saya mengambil hikmah dari kenapa khutbah Jumat itu wajib sampai masuk salah satu rukun mengingatkan orang bertakwa. Atau dalam tanda kutip, takwa juga bisa dikatakan beriman. Ya karena memang iman kita ini naik turun. Coba bayangin, kita ketemu di hari Jumat hanya seminggu sekali. Diingatin tentang takwa. Bisa jadi di 6 hari dari hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kita tuh mikirinnya dunia, rezeki. Lupa yang namanya sholat, lupa yang namanya syariat. Padahal rezeki di ayat surat Hud ayat 6 tadi sudah pasti pasti makan. Gak mungkin kamu kelaparan di muka bumi ini. Bahkan kamu ngumpet di lubang semut pun ada rezekinya. Jadi yang harusnya tidak kita risaukan, malah kita risaukan priority nomor 1. Yang harusnya jadi nomor 1 malah dimundurin ke nomor belakang. Makanya tidak ada wasiat tentang nasihat mencari rezeki terlalu berlebihan, gak ada. Ada juga di surat lain Allah mengingatkan mencari dunia itu hanya sekedarnya saja. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan carilah negeri akhirat. Namun jangan lupa cari dunia. Seolah-olah dunia itu hal yang enggak terlalu besar gitu. Nah, cuman makanya tadi kenapa nasihat wasiat bertakwa, beriman? Karena memang tidak ada jaminan untuk kita hidup dan meninggal dari hidup ini dalam keadaan beriman. Atas izin Allah, Jumat lalu saya mendapatkan khutbah. Jadwal khutbah di khutbah Jumat di Masjid King Abdurrahman Al-Khair. Ketika jam 9-nya saya sedang memikirkan materi apa yang ingin saya sampaikan ya. Karena saya biasanya kalau khutbah itu nggak terlalu kontekstual, nggak baca teks gitu, nggak. Saya biasanya ambil cari ayat-ayat poinnya yang mau saya sampaikan, saya catat di sebuah kertas, ada 4 ayat di situ yang sudah saya tulis, baru sisanya saya improvisasi. Yang ingin saya ingatkan pada khutbah Jumat kemarin adalah agar kita kembali bersama-sama di penghujung akhir tahun ini. Banyak sekali Allah memberikan peringatan-peringatan lewat makhluk-makhluk lainnya, yaitu gunung makhluk Allah bukan? Air makhluk Allah bukan? Laut makhluk Allah bukan? Nah, mereka marah lalu memberikan peringatannya kepada kita. Nah, ketika saya menyampaikan itu, inti dari tema yang saya sampaikan adalah memang rezeki itu pasti. Mati dalam keadaan beriman, belum ada jaminan. Selesai saya turun dari khutbah, langsung dapat kabar, berita viral. Wali kota Bandung, Mang Odet gitu kan, meninggal dalam keadaan mau naik khutbah. Habis sholat sunnah. Masya Allah, luar biasa. Artinya saya mengambil hikmah, alhamdulillah ya Allah, saya masih diizinkan Jumat tadi, masih bisa ngomong,
masih bisa selesai khutbah saya masih bisa turun dan masih dalam keadaan hidup. Ada orang yang belum selesai tugasnya, tapi sudah Allah ambil duluan nyawanya. Allah tutup, tapi itu adalah meninggal yang amat sangat dirindukan oleh mayoriti umat muslim. Dan semua orang hampir sepakat beliau husnul khotimah. Meninggal di hari Jumat. Luar biasa. Meninggalnya di dalam masjid. Meninggalnya habis sholat sunnah. Pasti dalam keadaan berwudu nggak? Pasti. Mau naik ke mimbar, Masya Allah. Sedang artinya dia mau naik, mau menyampaikan ayat Allah. Namun Allah ingin menunjukkan kuasanya lewat beliau. Hei, aku bisa mematikan manusia dalam keadaan apapun. Maka saya juga akhirnya mengambil hikmah, Masya Allah. Ada hal-hal teman-teman yang saat kita belum sempurnakan di perjalanan, kita diwafatkan. Maka itulah kenapa setiap kita mau memulai pekerjaan, awalilah dengan ta'awud dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena belum tentu kita sudah selesai apa yang kita niatkan tugas kita, tapi Allah ambil nyawa kita di tengah jalan. Dan memang seperti itu. Mang Odet almarhum, wali kota atau wakil ya? Wali kota Bandung. Mau naik khotibnya udah belum? Belum. Allah ambil di tengah perjalanan. Nah, sedang memperjuangkan agama Allah. Artinya tujuannya belum sampai, namun Allah punya kehendak lain. Dulu almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari sedang naik motor. Betul? Mau pulang dari tempat dia diskusi ke rumahnya. Nyampe rumah belum? Meninggalnya di tengah jalan. Ada orang yang mungkin sedang duduk santai, lagi ngisi kayak gini. Saya juga nggak ada jaminan selesai saya live kajian gini ngeliat, terus saya masih hidup, belum ada jaminan. Maka penting nggak kita harus banyak sadar kalau mati dalam keadaan beriman itu belum ada jaminan. Maka teman-teman penting saya mengingatkan di sini untuk mengingatkan upgrade kembali rasa iman dan syukur kita. Tidak ada jaminan sebuah kerja-kerja besar yang akan kita selesaikan sempurna lalu baru kita diwafatkan. Bisa jadi di tengah jalan Allah punya maksud lain. Ada yang meninggalnya dalam keadaan sedang minum air putih gitu ya, meninggal. Ada yang dalam keadaan sholatnya belum selesai, masih dalam keadaan sujud, ia meninggal. Ada nggak? Banyak. Ada. Bahkan teman-teman ada orang yang nyebut nama Allah. Allah belum sampai hu-nya belum kesebut, Allah sebut. Allah ambil dia dengan keadaan meninggal. Dia nyebut Allah. Allah tulisannya kan Allahu. Betul? Dia udah nyebut Allah, hu-nya belum kesebut, bisa jadi dimeninggalkan oleh Allah. Nah, artinya apa? Nggak ada jaminan kita bisa menyelesaikan semua pekerjaan kita dengan sempurna. Bisa jadi sebelum sempurna, malaikat Israel sudah datang menghampiri kita. Maka marilah kita risaukan hal yang harusnya kita risaukan. Jadi yang hari ini pola pikirnya masih merisaukan tentang bab rezeki, nggak salah. Lagi-lagi betul, nggak salah memang. Tapi saya ingin mengajak kepada kawan-kawan semua, pakailah dimensi lain dalam memandang rezeki. Allah sudah menjamin di surat Hud ayat 6 tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jangan sampai hal yang sudah pasti malah kita khawatirkan, malah kita serobot demi rezeki, halal haram bantai gitu kan. Sikut kanan, sikut kiri hajar. Kalau perlu jilat muka, jilat muka. Jilat muka atasan, jilat pantat, bahkan afwan ya, atasan harus kita berikan. Hal yang nggak harusnya hina kita kerjakan demi sebuah rezeki kita kerjakan. Ya Allah, hakir jidan kalau kata orang pondok. Hina sekali. Padahal semua rezeki itu sudah pasti. Boleh ikuti saya. Rezeki yang tertakar, rezeki yang sudah tertakar tidak akan tertukar. Rezeki yang sudah tertakar tidak akan tertukar. Ada orang buka kios di sini, depannya buka kios, jualannya sama. Banyaknya apa yang terjadi? Iri dengki. Betul nggak? Padahal rezeki yang sudah tertakar tidak akan tertukar. Maka nggak usah khawatir. Allah datangkan pelanggan datang ke kios kita itu bukan karena serta-merta dia yang mau, karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang terjadi jangan terlalu banyak merisaukan rezeki. Pasti ada.
Walaupun mungkin penghasilannya jadi turun Ustadz gara-gara beliau. Bukan karena gara-gara beliau. Karena memang hatinya kita yang masih kotor. Maka sedang dapat ujian, kok omsetnya turun. Sama kayak dalam beramal soleh juga seperti itu. Hari ini tonase beras naik atau turun misalnya. Kalau lagi naik, langsung introspeksinya, ya Allah ini bisa jadi ujian, harus disalurkan amanahnya dengan baik. Tapi kalau lagi turun, nggak usah nyalahkan siapa-siapa, banyak introspeksi aja. Jangan-jangan ada maksiat atau dosa yang dikerjakan di antara kita. Jangan-jangan memang Allah belum pantaskan pendistribusian kita untuk tonasi yang lebih banyak. Jangan-jangan memang Allah belum yakin dengan kita untuk mendistribusikan 50 ton ke atas. Karena kita masih memprioritaskan distribusi cuma 1 hari. Apa bisa 1 hari 50 ton? Kan nggak bisa. Nah maka mungkin dipecah jadi 2 hari. Bisa jadi belumnya kita sanggup diberikan sama Allah karena kitanya belum siap. Tapi rezekinya mah pasti dikasih sama Allah pas kasih ini. Cuman waktunya belum tepat. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah, saya hanya ingin mengajak, kalaulah rezeki itu sudah pasti, perlu nggak sampai kita risaukan dalam tidur kita, dalam ini. Saya atas izin Allah pernah di episode sama nggak ada beras gitu ya, pernah. Tapi atas izin Allah juga sampai hari ini istri dan anak-anak saya masih hidup, nggak mati. Dulu awal-awal saya resign dari kerjaan, wajar ya orang tua mungkin mengkhawatirkan. Ada ucapan dari salah satu orang tua, saya nanti kamu kalau keluar makan apa? Mau makan batu gitu kan? Saya senyumin aja, emang dari dulu yang ngasih makan siapa? Kan dari dulu yang ngasih makan juga Allah. Dan atas izin Allah, sejak saya resign tahun 2018 memilih berjuang di agama Allah, gak pernah kelaparan, malah badan makin gemuk. Lucu gak? Timbangan makin ke kanan. Nah, lucu gak? Rezeki memang gitu. Makanya sekarang saking kuat tenaga biar balik lagi badannya ideal lagi. Ini mana yang salah ini katanya. Berarti memang rezeki yang sudah tertakar tidak akan tertukar. Dan akhirnya saya bilang lagi ke orang tua saya yang mungkin dulu bilang, alhamdulillah Bu, sampai sekarang masih makan nasi. Nggak pernah makan batu. Jadi teman-teman, Allah berfirman, asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu memang menakut-nakuti kalian dalam kefakiran. Ahlan, Kang. Menakut-nakuti kalian dalam dunia kefakiran. Agar tidak beramal soleh. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan mengajak kalian berbuat keji. Itu memang tugasnya setan. Saya masih ingat waktu Bang Agung dulu masih kerja gitu ya. Sebelum kenal di Paskas gitu. Kenal baru awal ya Kang. Masih kerja di bikin ini beko yang begini. Gitu ya. Masya Allah saat itu badannya itu kayaknya nggak segemuk sekarang gitu ya. Lalu memutuskan untuk hijrah, fokus di Paskas, gerosin infak beras di Bekasi, jadi konten kreator, ngerekam dakwah. Bisa lihat apakah beliau termasuk orang yang kesusahan atau kelaparan? Enggak, rezekinya sudah tertakar oleh Allah dan tidak akan tertukar. Jadi perlu ada yang kita risaukan? Tidak. Jadi apapun dalam kondisi hari ini yang sedang punya kerjaan atau yang tidak punya kerjaan, nggak usah khawatir. Kerjaan itu levelnya manusia. Ada yang berkata hidup adalah perjuangan. Hidup adalah kita harus bekerja. Kita harus bekerja. Ya kamu nyarinya kerja ya. Nyari rezeki. Ngapain dicari rezeki? Rezeki itu dikatakan di surah tadi wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda. Lanjutin ayat tadi. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ya'lamu ada kalimat lanjutannya kan? Dan tidaklah segala binatang makhluk di muka bumi ini, bahkan binatang melata sekalipun, telah dijamin oleh Allah rezekinya. Nah, lalu dilanjutkan wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Rezeki itu bahkan tahu di mana, apa lanjutannya tuh? Artinya berdiam binatang. Nah, dan rezeki tahu di mana tempat berdiam, di mana binatang itu dan di mana tempat menyimpannya. Masya Allah. Artinya banyak ustadz, banyak orang mungkin berkata, kita ini dikejar oleh mati. Ayo beramal soleh, karena mati pasti datang menjemput kita. Menjemput, kalimatnya bedanya menjemput sama mencari apa? Kalau mencari kan belum tahu. Kalau menjemput, titiknya udah tahu kan? Pesan aplikasi Grab,
Di mana jemputnya? Langsung kebaca kan? Si tukang Grab itu nggak usah nyari-nyari pelanggan, langsung datang ke titik itu, langsung naik. Itu namanya ngejemput. Menjemput menjemput maut lah. Nah, rezeki itu juga teman-teman akan dijemput dan menjemput kita. Kita mau ngumpet dimanapun, jadi yang mengejar kita tak hanya maut, tapi juga rezeki. Kita bisa dikejar-kejar oleh rezeki. Kalau ada dua konsep, mau mengejar rezeki atau mau dikejar rezeki, pilih mana? Pilih, coba. Misalnya Bang Fani, mau milih bekerja mengejar rezeki atau dikejar rezeki? Enakan dikejar rezeki kan? Nah. Kalau kita punya sebuah masalah, mau diselesaikan dengan cara biasa atau cara yang luar biasa? Luar biasa, sama. Allah itu dimensinya luar biasa, makanya turun Al-Quran. Tapi karena saking pinternya manusia, dia keluar dari nilai-nilai Al-Quran, lalu pakai akal dia sendiri. Terlalu pintar kau. Terlalu percaya dengan teori-teori manusia. Allah udah paten di Al-Quran, pakai cara yang luar biasa. Tentang bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Di surat Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Kamu pengen dapat jalan keluar dalam masalah hidupmu, wahai manusia? Ittaqillah. Wa may yattaqillah. Kenapa? Karena barang siapa yang bertakwa pasti dikasih jalan keluar. Yattaqillah yaj'al lahu wa yarzuqhu, masih dilanjutkan lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari yang tak disangka-sangka. Kalau teman-teman kerja punya gaji, setiap awal bulan dapat sekian rupiah, itu masih disangka-sangka. Bulan besok dapat sekian. Bulan besok dapat sekian, udah hitung-hitungan pengeluarannya, pasaknya berapa, tiangnya berapa gitu kan. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Itu mah bukan rezeki, itu memang yang bisa disangka. Tapi kalau kata Allah, kalau teman-teman mendapatkan rezeki yang nggak disangka-sangka, itulah takwa dimensinya. Maka kalau tiba-tiba jeger, teman-teman bisa punya rumah, jebret, teman-teman bisa dapat pasangan yang luar biasa, jebret, teman-teman bisa dapat lingkungan yang Masya Allah dalam kebaikan. Itu bisa jadi teman-teman sedang diberi rezeki dengan dimensi level takwa. Dan kalau teman-teman sudah pernah mendapatkan itu, kejar terus itu, pertahankan. Jangan malah kembali lagi ke zaman jahiliyah lagi gitu. Dan dulu teori ini memang nggak bisa secara sporadis ya saya sampaikan, kecuali bagi orang-orang yang sudah pernah merasakannya. Awal-awal saya juga nggak percaya sama. Tapi ketika praktek sekali, iya, 2 kali, iya, sampai berkali-kali, ya akhirnya saya mikir, oh ini memang bukan rezeki yang salah, tapi memang otak saya yang salah di masa jahiliyah dulu. Al-Quran udah mengatakan seperti ini, ya udah kita pegang erat-erat, kita jadikan pedoman hibur, lalu kita jadikan sebuah tuntunan dalam hidup kita. Sebagaimana kalau kita doa dalam Al-Quran, doa khutmul Quran, waja'alhu lana imaman, Al-Quran harus di depan. Al-Quran harus di depan. Nah, maka saya ngasih tema ini adalah agar mengalihkan kiblat kerisauan yang kita miliki. Bisa jadi kerisauan kita kiblatnya dari dulu rezeki. Kiblatnya tuh rezekimu. Masa dari awal sampai akhir sampai detik ini yang dikhawatirkan rezekimu loh. Berapa omset per bulan? Nanti yang jomblo nikah sama siapa? Yang udah punya pasangan belum dapat anak di mana? Kalau dimensinya rezeki terus teman-teman, nggak salah, enggak. Cuman kapan mau naik kelasnya? Ada hal yang nggak ada jaminannya loh, yang belum tentu kita dapat. Yaitu apa? Mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya sampai diulang setiap Jumatan berkali-kali. Imam ngasih tahu. Apa hikmahnya? Kenapa khotib memberitahu wasiat takwa di sholat Jumat? Ya karena memang nggak ada yang jamin kita bisa mati dalam keadaan beriman. Nah, orang yang paling bahagia, orang yang sudah bisa dianggap soleh, orang yang bisa diklaim dia orang soleh adalah kalau dia sudah mati, teman-teman. Kalau dia sudah mati, kita lihat berapa banyak orang yang merasa kehilangan, berapa banyak orang yang menyebutkan kebaikan-kebaikannya semasa hidup, berapa banyak orang yang merasa kayak dia kok kayak masih ada, berarti insya Allah dia husnul khotimah, orang baik. Karena kenangan kebaikannya masih dikenang oleh banyak orang. Tapi kalau mau mengukur kesolehan orang sedangkan orang itu masih hidup, itu belum bisa dianggap soleh.
Karena dia masih labil, belum sampai di final destination gitu ya, belum sampai di tujuan akhir. Jadi kalau hari ini kita masih belajar menuju soleh, masih belajar menjadi orang baik, maka jangan bosan jadi orang baik. Kalimat di situ ada kata-kata bosan, maka jangan bosan, bosan. Sama kayak kita suka makan apa nih? Suka makan ayam misalnya, jangan bosan makan ayam. Jangan bosan makan ayam misalnya gitu ya. Pertanyaan saya, ketika saya ngomong jangan bosan makan ayam, berarti yang lagi saya ajak ngomong udah pernah makan ayam belum? Udah pernah. Berarti kalau ada kata-kata jangan bosan jadi orang baik, udah pernah ngelakuin kebaikan belum? Udah. Nah, yang menyebabkan dia berhenti dari amal soleh karena dia bosan, terkena penyakit bosan, itulah dia keluar dari barisan. Dia nggak mau lagi beramal soleh, dia baper, dia. Nah, itu makanya kata-katanya jangan bosan. Anda udah baik, tapi karena Anda kena penyakit bosan, Anda keluar dari barisan ini. Itulah yang menyebabkan setan masuk dan akhirnya menyebabkan dia menjadi orang yang merugi. Yang ketawa siapa? Yang ketawa setan. Yang ketawa setan, kata setan, yes, berhasil. Ada satu anak Adam yang calon penghuni bersama aku. Aduh. Maka ada kata-kata jangan lompat dari kapal. Kita yang dari awal pernah membersamai gerakan ini, semuanya orang baik. Saya hafal dari awal sampai. Tapi pertanyaannya, dari sekian banyak orang baik itu yang membersamai sampai hari ini, yang mungkin hanya segelintir aja. Tapi yang lainnya kemana? Bukan berarti mereka tidak baik. Mungkin mereka sedang kena penyakit bosan. Nanti ada waktunya mereka balik lagi. Maka tugas yang jadi internal harus welcome. Lebar-lebar, lapang-lapang. Jangan gampang baper. Gak apa-apa dia pergi. Nanti juga datang lagi. Gak perlu juga kita undang-undang dia. Yang butuh bukan kita. Mereka yang butuh Allah. Betul? Betul. Nah makanya teman-teman semua, dalam kata level mati dalam keadaan beriman itu belum ada jaminan. Saya tidak khawatir kalau teman-teman berada di level bersama, masih membersamai gerakan infak, masih membersamai beramal soleh, apapun lah amal solehnya, nggak mesti di sini ya, masih banyak juga entitas dan komunitas lain yang bagus-bagus juga. Cuman yang saya khawatir adalah saat teman-teman keluar, ada masalah internal kah di sini, ada gesekan kah atau apapun, ada yang tersinggung atau apa, habis itu nggak datang lagi, yang kasihan bukan lembaganya, demi Allah, ini akan dibesarkan oleh Allah. Yang kasihan kaliannya, yang kasihan antumnya yang keluar, pasti akan nggak enak ketemu kita lagi, betul nggak? Dia lama-lama merasa terkucilkan dan gak enak. Nah itulah yang saya khawatirkan. Makanya kita ada di barisan ini harus, tadi saya bilang, lapang dada, merangkul. Kadang apa yang dia ucapkan hari ini bisa jadi nanti jadi bumerang buat dia sendiri. Hari ini dia meludah, nanti dia telan ludahnya sendiri. Dan itu yang maksud saya adalah, itu yang jangan sampai kita hari ini berada di barisan orang-orang yang saking khawatirnya memikirkan rezeki malah menjadi bumerang terhadap dirinya. Khawatirlah di kiblat kita belum tentu mati dalam keadaan beriman. Saya mau tanya, siapa yang di sini ingin husnul khotimah? Angkat tangan. Meninggal. Sama, saya juga. Tapi pertanyaannya, udah punya bekal apa? Belum. Kalau kita mau berangkat, naik motor, naik mobil atau naik apapun, kita pasti dong nyiapin. Ini persiapan saya mau ke Mabes, pasti sebelum jalan saya nyiapin HP, ces-cesan. Ini untuk fungsinya untuk apa? Agar kalau nanti HP-nya lowbat bisa dicas di perjalanan. Saya nyiapin dong yang namanya dompet. Betul nggak nyiapin? Untuk apa? Untuk bekal. Kalau bensin habis, kalau apa habis. Tadi tuh agak lama juga saya nyiapin yang namanya macam-macam lah ya. Ada banyak. Nah, kalau untuk hal dunia aja, baju, peci, baju sholat dan sebagainya. Kalau untuk hal dunia aja kita nyiapin ini. Tapi pertanyaannya, kita pernah nggak risau nanti kalau mati kita nyiapin apa? Banyak kita sibuknya dunia lagi, tapi lupa. Bisa jadi saat mencari dunia, Allah ambil kita di tengah-tengah tujuan itu dan kita belum selesai dari tugas kita. Kita mau ngadu apa ke Allah? Maka itulah kenapa kata Rasulullah, orang yang paling cerdas dari umatku adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Orang paling banyak mengingat mati. Siapa yang di rumahnya udah beli kain kafan?
Siapa yang udah pernah beli kain? Udah siap belum kain kafannya? Makanya ada TikTok rame itu kan, yang gini-gini tuh pamerin otot gitu kan. Saya ambil aja kain kafan kata. Saya ambil, bakal jadi pocong. Semua akan diikat dengan kain kafan. Ya ini sekedar ini aja ya. Saya insya Allah udah beli. Saya udah beli kain kafan saya udah taruh di lemari, saya udah pesankan. Ini pakai kain nanti kalau saya meninggal. Cuman belum tahu di mana rumah terakhirnya, saya kan nggak tahu di mana. Kita yang udah divonis mati oleh Allah, udah kena vonis belum mati? Udah kena vonis. Kullu nafsin za'iqatul maut kata Allah. Semua yang bernafas bernyawa pasti mati. Kena vonis nggak tuh? Kena vonis. Tapi kita lebih sibuk nyiapin bagaimana nanti setelah mati ya. Istri, anak-anak yang ditinggalkan. Sibuk ngurusin diri sendiri aja. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dulu, baru keluargamu. Kalau dirimu saja belum yakin matinya dalam keadaan beriman, maka paling enggak siapkan itu dulu. Jangan sampai kiblatnya tadi salah. Kiblatnya rezeki. Rezeki udah pasti ada. Allah yang jamin, bukan satria lagi. Namun mati dalam keadaan beriman belum ada jaminan. Maka dalam rangka saya juga mengingati diri saya beli sengaja kain kafan itu, saya simpan, pakainya nanti ya. Kalau pakai itu jadi kayak itu antara dua nanti. Ya Allah ini doa kalau nggak jadi kain kafan jadi kain umroh ya Allah. Kan gitu. Walaupun kain umroh yang penting warnanya sama-sama putih gitu kan. Bentuk doa. Pasang banner Ka'bah di depan, afirmasi setiap sholat menghadap kiblat, Ka'bah. Doa apa yang kita ucapkan itulah yang kejadian. Namun apa yang kita ucapkan itu yang kejadian. Kenapa bro kabur? Atau bro kenapa pergi dari amal soleh? Kenapa keluar? Kenapa jarang datang? Saya sibuk kerja. Saya sibuk ini. Gak salah. Karena kerja juga kewajiban. Menafkahi kewajiban. Tapi alangkah baiknya jangan jadikan tameng sesuatu yang pasti dijamin oleh Allah untuk menghindarkan diri kita dalam beramal soleh. Kelihatannya hari ini amal soleh memang bukan sebuah kewajiban, tapi berapa banyak ayat Al-Quran yang mengatakan kalau kamu ingin bertemu dengan Allah, kalau kamu ingin masuk surga, kalau kamu ingin hidup berkah dunia dan akhirat, maka hendaklah kamu beriman dan beramal soleh. Bahkan syarat untuk bertemu Allah teman-teman itu beramal soleh. Ada di surat Al-Kahfi ayat terakhir. Ayat paling terakhir di surat Al-Kahfi. Siapa yang hafal? Boleh dibuka surat Al-Kahfi ayat terakhir nih ya. Bahkan untuk bertemu dengan Allah, hendaklah dia hendaklah dia beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat paling terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Kata Allah ya di surat Al-Kahfi ayat terakhir itu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Barang siapa yang punya harapan ingin bertemu Allah Tuhannya, falyamal amalan sholihan, hendaklah dia beramal soleh. Betul nggak surat Al-Kahfi? Lalu dilanjutkan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mempersekutukan Allah dalam beribadah. Jadi syarat nomor satunya sampai mau ketemu Allah aja syaratnya fal ya'mal amalan sholihan. Itu maksudnya apa sih? Kenapa kok kalau mau ketemu Allah aja harus beramal soleh? Kita ketemu Allah tuh teman-teman bawa bekal. Makanya tadi saya tanya, kalau nanti kita udah mati, bekal apa yang mau dipersaksikan ke Allah? Ya Allah, ini bekal saya. Nah, ini uang di dompet ini pernah saya pakai untuk ini cesan ini ya kayak gitulah. Umur itu seperti itu datang. Bayangkan berapa banyak orang yang nanti menghadap Allah tapi dia nggak bawa apa-apa, nggak pernah beramal soleh ya Allah, nggak pernah. Maka kata Allah, alasan apa yang menyebabkan aku harus bisa memasukkan kamu masuk surga? Gak ada. Maka faman kana yarju liqa'a rabbih, Al-Kahfi ayat terakhir, falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang ingin bertemu liqa'a rabbih, Tuhannya Allah, mau ketemu Tuhannya, amal soleh. Maka harusnya amal soleh itu jadi priority nomor 1 atau nomor ke-10? Nomor 1.
Namun dalam praktek kesehariannya kita lebih mementingkan kerjaan kita atau amal soleh kita? Kerjaan. Sama kayak orang hobinya makan, cita-cita pengen kurus. Bahasa Arabnya mustahil. Hobi makan, cita-cita kurus. Bahasa Arabnya mustahil. Ada orang pengen ketemu Allah tapi nggak pernah beramal soleh, bilangnya memprioritaskan harusnya nomor 1, tapi sebenarnya amal soleh nomor belakang. Bahasa Arabnya mustahil. Pegang kepalanya masing-masing. Astagfirullah. Apa isi otak kepala ini ya Allah? Nih. Mudah-mudahan jadi ruqyah masal gitu ya, kajian ngapel kali ini. Yang online, yang offline, yang online berapa ribu yang nonton? Nah, 13.000 insya Allah. Yang di rumah juga bisa sadar insya Allah. Mudah-mudahan bisa balik lagi ke jalan yang benar gitu ya. Bukan berarti jalan yang salah, enggak. Cuman tempat ini amat sangat sayang kalau yang dihadirinya cuman sekian ribu orang, sayang. Surga itu terlalu lega untuk diisi segelintir orang. Harus banyak ribuan orang kita ajak untuk bisa masuk surga. Betul nggak? Betul. Jadi kalau masuk surga boleh nggak sendirian? Jangan. Tapi kalau masuk neraka jangan ngajak-ngajak. Kalau antum di antara nanti ada yang diizinkan Allah masuk surga duluan, harus saling bertanya, bersaksi. Mana si fulan? Mana si fulan? Betapa bahagianya ada orang yang dalam tanda kutip ya kena penyakit dia. Di Paskas Bogor di Mabesnya itu ada almarhum usianya 20 tahun, almarhum Ujang. Namanya Ujang. Saya ingat usianya 20 tahun tapi mohon maaf badannya seperti anak kecil. Dan dia kena penyakit Down syndrome dari lahir. Jadi betul-betul mohon maaf kayak orang yang sakit jiwa ya. Datang minta uang, ngomong. Saya pikir usianya baru 6-7 tahun, ternyata udah 20 tahun. Sebenarnya Allah takdirkan dia hidup di dunia ini, dia bukan makhluk dunia. Dia makhluk surga, makhluk langit. Sengaja sebentar aja diturunkan dunia, dia ingin mengetes mana makhluk manusia dunia yang punya mata cerdas, mata tajam melihat. Maka saat datang ke Mabes, beberapa teman-teman Paskas Bogor itu ada yang ngurutin. Dia suka main ayunan. Dia, bahkan ke Mbak Ayu ya, ke Mas Agung, suami suka minta. Dan beliau wafat pas bahagia camp kemarin dilaksanakan di Bogor. Hari perdana dia bahagian, hari itu wafat. Dan 1-2 hari sebelum wafat, beliau datang lagi ke situ. Minta dinaikin ayunan, dan ketika itu kata Mbak Ayu minta ke Mas Agung untuk ayunan yang kencang. Ayun kencang, seneng kan dia, kencang. Nah, tahu teman-teman gimana hisab orang yang Down syndrome dari lahir? Apa yang ditanya? Nggak ada yang ditanya. Matanya dihisap nggak? Nggak. Akalnya dihisap nggak? Nggak. Tangan kaki kemaluan dihisap nggak? Enggak. Dia cuma ditanya satu pertanyaan. Wahai hamba Allah, kenalkah kamu dengan Allah? Kalau dia jawab saya kenal, masuk surga. Ini menurut cerita Ustadz Umar Mita yang kakak kandungnya punya penyakit Down syndrome. Lalu nanti ditanya lagi, wahai hamba Allah, kamu sudah dijamin masuk surga. Siapa makhluk manusia, makhluk bumi, makhluk dunia yang selama kamu hidup kamu kenal? Berarti kenapa dia syarat bisa kenal? Dia baik. Maka ditariklah ibunya, ditariklah orang. Maka saya bilang, ya Allah, umur nggak ada yang tahu ya, cuman saya ngerasa mudah-mudahan almarhum ini pernah ingat wajah saya gitu, pernah kenal, apalagi dengan Mabes Paskas Bogor yang sering ketemu ya, karena bisa jadi dia tanpa hisap semuanya teman-teman. Maka kalau ketemu dengan orang-orang yang sedang punya penyakit Down syndrome, kan kelihatan dari wajah ya, orang yang punya itu dia makhluk, bukan makhluk dunia memang, makanya dia makhluk langsung tanpa hisap. Karena tugas kita adalah memang bersabar menghadapi dia. Terus kedua, kita memang ujian bisa jadi untuk masuk surga karena harus melayani dia. Ini nasihat Ustadz Umar Mita ya. Dalam sebuah video saya mendengar kakak beliau Down syndrome sudah almarhum. Belum, kakaknya belum, masih ada kakaknya. Tapi ibunya yang sudah almarhum. Di awal-awal Ustadz Umar Mita masih kecil mungkin ya, dia agak iri dengan kakaknya. Karena ibunya sangat perhatian sampai usia dewasa. Padahal saat itu Ustadz Marminta masih kecil. Sampai dia bertanya, disisirin gitu kan, dirapihin. Wajar timbul rasa iri. Nanya, ibu, kenapa ibu kok memperhatikan kakak banget sih? Apa kata ibunya Ustadz Marminta? Nak,
ibadah sholat puasa ibu tuh nggak seberapa. Belum tentu bisa menyelamatkan ibu di akhirat dan bisa masuk surga. Tapi kalau kakakmu ini nak, sudah pasti insya Allah jadi penghuni surga. Maka sengaja ibu sisir ibu. Ibu berharap kalau nanti kamu masuk surga duluan, cari ibu ya. Bisa jadi lewat pahala sabar teman-teman, Allah bisa mengeksklusifkan kita langsung cepat masuk surga. Maka orang yang sedang diuji kesabaran jangan pengen cepat-cepat selesai. Karena belum tentu ibadah puasa kita, sholat kita itu nggak seberapa. Lalu Allah datangkan musibah, ujian agar kita dapat pahala sabar di atas pahala lainnya. Maka mudah-mudahan dengan saya sabar menghadapi ujian, menghadapi ini, Allah takdirkan mudah-mudahan saya diberikan kekuatan. Kemarin ada to'yah, ya nggak? Ke Ustadz Fadlan, betul kan? Nah, bersama anak beliau. Saya lupa nama anaknya siapa ya. Ngelihat kan anak beliau? Iya, yang di samping saya. Nah, dia itu juga agak sedikit Down syndrome. Tapi Masya Allah, sabar kan to'yah. Makanya saya kalau ketemu anak to'yah itu selalu saya ajak ngomong. Mungkin kelihatannya saya agak aneh ya kan, karena rata-rata orang nggak ngomong ke dia. Saya ajak canda, saya selalu nanya, masih ingat saya nggak? Dari saya di Pontianak sampai ketemu dimanapun saya selalu nanya, masih ingat saya nggak? Nanti dia apa? Kadang ingat, Satria dari mana? Bekasi. Untuk apa? Saya cuma memastikan, saya tahu ini ahli surga, nggak dihisap. Apapun kesalahan yang dilakukan, memang Down syndrome dari lahir. Kalau dia mengenal kita, saya cuma berdoa, ya Allah mudah-mudahan nanti dia bisa nyebut bersaksi kepada Allah, dia pernah kenal saya. Itulah teman-teman niat saya kenapa. Kalau melihat orang-orang yang disabilitas di bawah, kita punya peluang kesempatan untuk dikenal oleh dia. Karena bisa jadi amalan ibadah kita masih recehan banget. Dan betapa beruntungnya mungkin orang tua yang sedang punya ini, dia diberikan, kita ngeliatnya kayak kasihan ya, orang tuanya kasihan yang ngurus anak yang mungkin salah. Justru sebenarnya kita nih yang kasihan. Kita yang kasihan, dikasih normal semua, anak sehat-sehat, tapi kita kurang bersyukur dan banyak melalaikan. Maka yang harusnya dikasihani siapa? Meratapilah diri kita sendiri. Justru orang-orang yang sedang tabah menghadapi ujiannya, apapun ujiannya, dia orang-orang yang sedang digugurkan dosa-dosanya. Jadi bisa dipahami teman-teman semua? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat apa yang saya sampaikan. Tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini, dan pastinya saya pun bisa hadir kembali dalam rangka birrul walidain kepada orang tua. Saya datang dari kemarin, insya Allah di sini sampai hari Kamis pagi. Kamis pagi saya udah lanjut lagi bertolak ke Bogor, sudah ada jadwal lagi. Mohon doa juga dari teman-teman, semoga diberikan kesehatan saya, istri, anak, keluarga, orang tua yang di Bekasi maupun yang di Cirebon. Kalau di Cikarang Bekasi masih lengkap bapak dan ibu saya, tapi kalau di Cirebon sudah tinggal ibu saja. Ayah mertua sudah wafat 1 tahun yang lalu. Gak ada harapan lain ketika kita masih ada orang tua selain birrul walidain. Maka saya juga pesan kepada teman-teman, dikunjungi orang tuanya. Gak sebulan sekali ya 2 bulan sekali. Gak 2 bulan sekali ya 3 bulan sekali. Gak 3 bulan sekali ya 6 bulan sekali lah kalau jauh. Ya kalau jauh banget setahun sekali lebaran ya harus pulang-pulang teman-teman. Jangan sampai nanti menyesal. Jangan sampai nanti menjadi anak. Berapa kali Ustadz Lukman memperingati, jangan pernah ngaku jadi murid saya di Paskas kalau punya masalah sama orang tua masing-masing. Kalau nggak pernah berbakti, kalau apalagi nggak pernah ngebantu, ngirim kalau ada lebih gitu ya. Saya juga belum jadi orang berbakti banget sih, tapi saya sedang belajar teman-teman. Menyisihkan dari setiap bulan yang saya punya itu untuk kedua orang tua. Ini dalam rangka mengajarkan, ini hikmah ya, bukan ingin bercerita untuk pamer, tapi memang perlu seperti itu dilatih. Dan belajar menyeimbangkan. Saya dapat nasihat kemarin dari Abah siapa namanya? Abah Plen dia bilang. Dia jalan kaki dari Banten mau ke Cirebon, terus Cirebon balik lagi, ketemu lagi 2 kali ketemu. Beliau nasihati gini. Orang tua itu, ibu kandung itu keramat. Kalau ibu mertua barokah. Dua-duanya harus sama. Bapak itu, ibu itu keramat, ayah itu keraton. Banyak kalimat-kalimat hikmah. Jadi kalau kamu ngasih ibu kandung 1 liter beras, ibu mertua juga harus 1 liter. Jangan sebelah.
Kalau kamu nggak adil, diadili nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu ngasih 1 liter ke ibu kandung, tapi setengah liter ke ibu mertua, itu udah kamu kena adil. Oh, Allah, juga banyak istighfar akhirnya. Alhamdulillah, saya juga mulai perlahan, pelan-pelan menyisihkan, memprioritaskan, bukan menyisihkan, memprioritikan nomor orang tua. Yang harus kita prioritaskan dalam hidup, prioritaskan. Jadi kesalahan kita teman-teman bukan kebutuhan, tapi prioritas hidup kita yang salah. Ada rezeki, ada mati tidak. Ada rezeki yang pasti, ada mati beriman yang belum ada jaminan. Tapi kita banyak memprioritaskannya malah yang pasti. Harusnya kan yang belum ada jaminan kita prioritaskan. Beramal soleh yang kita prioritaskan. Terus berbuat baik yang kita prioritaskan. Kalau ngikutin kiblatnya Al-Quran. Tapi kalau kiblatnya nafsu, hawa nafsu, dan akal pikirannya yang jadi Tuhannya, ya monggo. Akan banyak timbul alasan nanti. Ya akan ada 1001 alasan ketika saya mengucapkan begini juga. Nah, sama. Ketika kita juga hari ini punya rezeki, yang kita prioritaskan siapa? 1, ada di surat Al-Baqarah gitu ya. Infak itu pertama kali ke 1, orang tua, ke kerabat terdekat. Nanti dalilnya saya carikan. Ada di surat Al-Baqarah, cuman saya lupa ayat berapa. Baru nanti anak yatim dan lain sebagainya. Jadi kalau kita punya dapat rezeki teman-teman, kita prioritaskan dulu. 1, ada di orang tua, ada di kerabat, ada di fisabilillah, baru anak-anak yatim sekarang. Nah, kalau misalnya ada bisa, mulai pelan-pelan, satu-satu. Jadi jangan sampai nih kita ke orang lain mah sangat besar ngasih X, ke orang tua pelitnya minta ampun. Ke orang lain kita ngasih banyak, ramah, tapi ke orang tua sendiri masya Allah ketusnya minta ampun. Nah ini ngaji di mana? Nanti kan yang salah jadi bukan antumnya. Nanti yang salah saat antum di paskasnya yang jadi salah. Ini ngaji di mana? Kok maka pilar dakwah itu difahami betul-betul. Di depan itu ada tulisan 6 pilar dakwah. Nomor 1 apa? Birrul walidain. Oh, aduh keren. Maka orang yang mengamalkan ajaran Munzalan, Paskas, Baitul Mal dengan sebelumnya nggak akan pernah punya riwayat bahasanya cacat dalam hidupnya, baik dari segi adab bersama orang tua. Yang kedua apa? Habis birrul walidain, yang kedua? Aduh. Yang kedua ngaji, baca Quran. One day one juz, nggak akan cacat harusnya ngajinya. Yang ketiga STW, nggak akan cacat ibadah sholatnya. Yang keempat inspiring, nggak akan cacat infaknya. Yang kelima muamalah tanpa riba, nggak akan cacat di bab muamalah dalam mengais rezekinya. Yang keenam rizki halal dan zat, dan tidak akan cacat. Nah artinya ajaran Munzalan ada yang salah nggak? Tidak. Tapi kenapa banyak mungkin di antara kita yang masih salah dalam memprioritaskan? Ayo balik lagi ke ajaran. Balik lagi ke pilar-pilar yang kita pasang. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketaatan. Watawassaw bis-sabri watawassaw bil haqqi watawassaw bis-sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam ketaatan, kebaikan dan kesabaran. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ada pertanyaan? Boleh satu pertanyaan? Monggo. Temanya dari kemarin orang tua terus ya, Bu. Apa temanya, Kang? Dari hari Ahad orang tua terus. Oh iya, artinya memang Allah harus ngirim sinyal agar kita mungkin ada yang sedang kena masalah dengan orang tua. Bukan kena masalah sih, mungkin kita kurang menjalin hubungan. Telepon tiap minggu, kalau nggak bisa hadir jauh, paling nggak tiap bulan datang. Karena emang orang tua tuh rindu sebenarnya, cuman gengsi, bukan gengsi ya, cuman dia ya mana sih anak duluan gitu. Walaupun yang dirindukan adalah cucunya gitu kan. Iya kan? Yang dirindukan cucunya bukan anaknya. Soalnya saya iya ya. Ibu saya juga kalau nelpon, mana Zapran, mana Hamdan. Oh iya, memang lumrah orang tua gitu. Kita nanti akan mengalami saat anak kita besar dan pasti akan seperti itu. Maka kita jangan sebagai anak jangan malah menyiksa orang tua kita dengan tidak memberi kabar. Telepon, video call zaman. Bu lagi apa? Ya gitu kan nih anak cucunya beliau kan berarti. Oh bahagia banget gitu. Itu yang tadinya sakit langsung sehat. Itu yang tadinya lemes langsung semangat. Itu langsung keinget lagi. Oh iya, langsung digendong-gendong. Itu hari perdana. Hari ini hari perdana saya bawa Hamdan pulang pakai motor gitu kan, udah menjelang setahun. Wah lagi digendong-gendong, lagi di ini, masih lucu-lucunya ya. Oh ya seperti itu memang orang tua. Jangan sampai nanti kita menyesal. Kalau sudah mereka tiada, baru kita kan menyesal. Gimana cara berbakti Ustadz kepada orang tua yang sudah meninggal? Ya,
Nanyanya kenapa kayak gitu? Emang dulu pas masih hidup nggak berbakti? Banyak kayak gitu. Saya ditanya, Ustadz gimana ya dulu saya waktu bapak masih hidup itu Masya Allah bandel banget. Nah itu kenapa bandel? Nah sekarang masih Allah kasih kesempatan hidup nih bapak sama ibunya, tapi nggak diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Masya Allah. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang menyesal di sekian hari. Kalau tidak ada pertanyaan, itu saja mungkin kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga dari perkumpulan ini mendatangkan kebaikan, keberkahan, keistiqomahan, serta hidayah untuk kami semua ya Allah yang ada di tempat ini, baik yang menonton di tempat ini di kantor Mabes Paskas Bekasi maupun yang sedang berada di rumah atau menonton di tempat lain di YouTube, di online dan lain sebagainya. Ya Allah, berikanlah kami ketenangan, kebahagiaan. Ya Allah, maafkan kami ya Allah yang mungkin selama ini selalu berdoa dengan sombongnya kami minta kekuatan ya Allah untuk menyelesaikan masalah kami. Padahal sesungguhnya kekuatan itu hanya milik-Mu ya Allah, dan hanya Engkau yang bisa menyelesaikan banyaknya masalah-masalah kami ya Allah. Baik masalah rezeki, baik masalah kehidupan, baik masalah kesehatan, baik masalah ketenangan hati, hanya Engkau ya Allah yang memiliki kekuatan atas segala penyelesaian masalah yang sedang kami rindukan dan kami harapkan penyelesaiannya. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan, kemudahan untuk kami bisa kembali lagi ke jalan-Mu ya Allah. Jadikanlah prioritas hidup kami prioritas yang benar ya Allah, bahwasanya prioritas kami nomor satu adalah Engkau dan Rasul-Nya. Engkau dan Rasul-Mu ya Allah, kemudian kedua orang tua, kemudian orang-orang yang berada di kanan kami ya Allah, kemudian orang-orang yang ada di sekeliling kami, anak-anak yatim, para penghafal Quran ya Allah. Berikanlah kebaikan-kebaikan ya Allah, hidayah yang mungkin bisa jadi kami salah prioritas sebelum-sebelumnya. Bisa jadi kami salah menempatkan Tuhan, menempatkan orang-orang yang lebih membutuhkan di nomor satu ketimbang orang-orang yang sebenarnya ada di nomor lainnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sadar ya Allah rezeki itu pasti Engkau berikan kepada kami ya Allah, karena Engkau telah berfirman di dalam Quran-Mu ya Allah. Sedangkan kami wafat dalam keadaan beriman, belum ada jaminan buat kami ya Allah. Kami hanya berdoa dan bermunajat ya Allah. Semoga kami Engkau wafatkan dari dunia ini dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Dalam keadaan sudah menyelesaikan semua amanah-amanah yang kami miliki ya Allah. Sudah menyelesaikan hutang-hutang yang pernah kami berhutang kepada orang-orang ya Allah. Sudah menyelesaikan banyaknya problem-problem yang kami berikan, yang kami sedang hadapi ya Allah. Semoga Engkau wafatkan kami dalam keadaan sedang ibadah, sedang memperjuangkan agama Allah, sedang sholat, sedang dalam jalan-Mu ya Allah. Jangan Engkau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khotimah ya Allah. Jangan Engkau palingkan hati kami yang hari ini dapat hidayah kembali sesat ya Allah. Kami pernah dalam keadaan sesat, kami pernah dalam keadaan salah jalan ya Allah. Namun hari ini kami sangat bahagia ya Allah, telah Engkau kumpulkan bersama orang-orang yang satu frekuensi untuk menuju agama-Mu, untuk menuju jalan-Mu ya Allah. Maafkan kami ya Allah yang pernah tergelincir salah jalan dalam jalan riba ya Allah. Maafkan kami yang pernah salah jalan dalam pernah mungkin mengasari, mendurhakai kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah yang pernah salah jalan dalam mencari rezeki kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah yang pernah salah jalan dalam ibadah-ibadah kami ya Allah. Kami berada di tempat ini dalam rangka bertaubat dan memperbaiki diri ya Allah. Luruskanlah niat kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk meluruskan niat kami ya Allah. Kami tak berharap kekuatan yang Engkau berikan dapat menyelesaikan masalah kami, karena kami sadar ya Allah, hanya Engkau yang maha kuasa, hanya Engkau yang maha kuat untuk menyelesaikan segala problematika dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunlah kami ya Allah yang mungkin dengan sengaja menaruh berhala-berhala kecil di hati kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang mungkin dengan sengaja kami hampir menuhankan uang ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang mungkin tanpa sengaja, bahkan sengaja kami menempatkan makhluk manusia di hati kami tempat berharap ya Allah. Padahal dalam sholat kami ya Allah, kami selalu berbicara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan ya Allah. Semoga lewat wasilah tempat ini ya Allah, wasilah perkumpulan ini, wasilah acara ngapel ini, makin banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah ya Allah. Makin banyak orang-orang yang mendapatkan jalan kembali untuk tetap beramal soleh ya Allah. Berikanlah kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat kepada kami ya Allah, kepada kami semua ya Allah yang sedang menuju jalan-Mu ya Allah. Dan perbaikilah kami ya Allah. Berikanlah kami anggota Paskas yang baik-baik ya Allah, dan berikanlah kami Paskas yang terbaik, dan perbaikilah Paskas-Paskas yang ada di kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami anggota Paskas yang baik-baik, dan
dan perbaikilah kami ya Allah yang sudah berada di Paskas ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kami anggota perjuangan Paskas ini yang baik-baik ya Allah, dan perbaikilah Paskas anggota Paskas kami ya Allah. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Berkah selalu, semoga bermanfaat. Yang baik pastinya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk pastinya karena kealfaan dari ilmu yang saya miliki. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Hari ini sudah waktu zuhur, langsung kita salat zuhur. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.